Judul khotbah hari ini adalah kemenangan terbesar. Mari kita sama-sama ucapkan kemenangan terbesar. Oke. Bapak Ibu mungkin pernah lihat ada satu acara di televisi. Itu acara kuliner. Yang bawa acaranya adalah seorang chef. Nama acaranya Makan Besar. Pernah lihat, tonton? Ya. Jadi dia bikin masakan dengan kuali yang besar gitu ya. Dan kemudian dimasak, kadang satu kali gagal, dua kali gagal, baru kemudian selanjutnya berhasil. Setelah makanannya sudah siap dihidangkan, semua mulai nyerbu. Namanya makan besar. Ya. Di olahraga, contohnya sepak bola, ketika dua kesebelasan bertanding, kalau menang 1-0, menang 2-0 itu biasa. 2-1, 3-2 itu biasa. Namanya menang tipis. Tapi kalau menang 4-0, menang 5-1, 6-0, 10-0, wah itu namanya menang besar. Ya, oke. Yesus bangkit mengalahkan maut. Ini bukan soal kemenangan biasa, tapi ini adalah kemenangan terbesar. Jadi bukan sekedar kemenangan besar, tapi kemenangan terbesar. Ayo kita baca dulu Matius 28 ayat 6. Matius 28 ayat 6. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat dia kembali. Jadi Yesus sudah bangkit. Dia tidak ada lagi di dalam kubur sebagai mayat atau sebagai jenazah, tapi dia hidup, bangkit dari kematian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 3 alasan kenapa Yesus bangkit itu adalah merupakan kemenangan terbesar. Kalau ada kata ter, itu artinya paling. Ya, terbaik, paling baik. Terjauh, paling jauh. Terdekat, paling dekat. Ya, jadi kalau terbesar itu adalah yang paling besar. Tidak ada lagi yang lebih besar kemenangannya dibandingkan dengan kebangkitan Yesus atas kematian. Oke, ada 3 alasan saya menyebutkan kemenangan terbesar. Pertama, alasannya adalah Yesus bangkit dari kematian. Ini pertama dan satu-satunya di dunia. Ya. Yesus bangkit dari kematian itu adalah satu-satunya di dunia. Kenapa koma? Sebab itu tidak titik. Kalau titik, kalimatnya berbunyi Yesus bangkit dari kematian adalah satu-satunya di dunia, itu benar atau salah? Benar. Perhatikan, Yesus bangkit dari kematian. Dari mati dia hidup kembali. Itu adalah satu-satunya di dunia. Benar atau salah? Salah. Yesus tidak satu-satunya yang bangkit dari kematian. Oke. Kita buka 2 Raja-Raja 4 ayat 32. 2 Raja-Raja 4 ayat 32. Yuk baca. 2, 3. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Jadi anak itu sudah mati. Ya, mati, jelas mati. Oke, ayat 35. 2, 3. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian ia menyerap ulala ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali,
lalu membuka matanya. Artinya apa kalau orang mayat atau jenazah bersih? Hidup. Kalau jenazah mayat buka mata gimana? Takut juga. Ya, kalau siang-siang kayak ini, kalau udah malam-malam gitu kan, tiba-tiba dibuka matanya gitu kan. Nah, ini dua tanda. Dia buka mata dan dia bersih. Artinya hidup kembali. Jadi di dunia ini ada kejadian, ada peristiwa di mana orang mati bangkit kembali. Jadi dengan demikian Yesus bukanlah satu-satunya. Apalagi peristiwa ini terjadi di zaman Perjanjian Lama, jauh sebelum Yesus lahir. Ya, oke. Kita lihat lagi Lukas 7 ayat 12. Lukas 7 ayat 12 dan 15. Yuk kita baca sama-sama ayat 12-nya. 2, 3. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang yang mati diusung keluar. Orang yang mati. Lanjut. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Oke, jadi ketika Yesus dekat pintu gerbang, ada orang mati. Sekali lagi, orangnya mati. Jelas ya? Mati ya? Nah, ayat 15. Ayat 15. 2, 3. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Datang dalam keadaan mati, bertemu Yesus, maka Yesus berbuat sesuatu mujizat. Orang yang mati bangun kembali. Setelah bangun, duduk. Setelah duduk, mulai berkata-kata. Artinya dia hidup. Setelah hidup, diserahkan kepada ibunya. Tidak lagi dalam keadaan mati, tapi dalam keadaan hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya mengatakan Yesus kemenangannya terbesar karena bangkit dari kematian, titik, itu salah. Sebab bukan hanya itu penyebab Yesus memperoleh kemenangan terbesar. Karena ada orang lain juga yang bangkit dari kematian. Tapi kenapa ini menjadi kebangkitan terbesar? Sebab anak yang mati kemudian Nabi Elisa membangkitkan, anak itu bangkit karena ada peranan dari Nabi Elisa. Paham maksud saya? Anak itu tidak bangkit dengan sendirinya, tapi anak itu bangkit karena Nabi Elisa berperan. Anak muda di Nain bisa bangkit bukan karena dia tiba-tiba dia bangkit sendiri, tidak. Tapi karena ada Yesus di sana dan Yesus yang membangkitkan. Tapi Yesus bangkit, ada nggak yang membangkitkan dia? Tidak ada. Dia bangkit sendiri. Kok bisa? Karena dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dia menang atas maut. Itu yang dimaksud sama saya kemenangan terbesar. Di mana kebangkitan Yesus bukan karena siapa-siapa, bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh dirinya sendiri yang mengalahkan maut. Amin. Oke. Yang kedua, kenapa kita meyakini kebangkitan Yesus adalah kemenangan terbesar? Ya. Yang kedua alasannya, orang-orang yang pernah mati kemudian bangkit kembali, ada dua yang sudah saya sebutkan tadi. Bahkan dalam kehidupan modern ini pernah ada berita hamba Tuhan, saya lupa apakah dia dari Afrika, ya, yang punya karunia bukan kesembuhan, tapi membangkitkan orang mati. Itu luar biasa. Sekarang kita hampir nggak pernah dengar ya. Di Indonesia saya belum pernah dengar, ya.
Di dunia pun saat ini tahun 80, 90, 2000, 2010, 2020, sekarang 2026, saya nyaris gak pernah dengar ada mujizat orang mati dibangkitkan. Bapak Ibu pernah dengar? Ada kejadian? Rasanya belum. Nah, tapi ini ada berita bahwa ada seorang hamba Tuhan, dia punya karunia adalah membangkitkan orang yang mati. Oke, jadi di zaman Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada orang mati dan bangkit kembali. Itu ada peranan dari Nabi, ada peranan dari Yesus. Di zaman modern, ada juga kejadian, walaupun saya gak lihat dari mata kepala saya, ada hamba-hamba Tuhan, gak banyak sih, yang punya karunia. Sekali lagi, karunia, bukan kemampuan dia ya, tapi karunia membangkitkan orang mati jadi hidup kembali. Tapi ini dia, orang yang bangkit dari kematian itu, baik di perjanjian lama, baik di perjanjian baru, maupun di kehidupan modern ini, setelah mereka bangkit, mati lagi nggak? Mati lagi. Ya, setelah mereka bangkit nggak hidup seterusnya, enggak. Mati, bangkit, ya oke, puji Tuhan. Mujizat terjadi. Apa yang nggak bisa dia lakukan oleh Tuhan, betul tidak? Tapi ini bedanya. Mereka setelah bangkit, mati lagi. Sedangkan Yesus, setelah dia mati, kemudian dia bangkit, kemenangan terbesar, mati lagi nggak? Tidak. Ya, oke. Buka Markus 16 ayat 19. Markus 16 ayat 19. Sama-sama kita baca. 2, 3. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah dia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan. Ini Alkitab yang bercerita kepada kita. Yesus setelah bangkit dari kematian, dia tidak mati lagi, tapi dia hidup masih bersama-sama dengan murid-muridnya sampai dia terangkat ke surga. Dalam keadaan mati atau dalam keadaan hidup? Mari kita bangga memiliki Tuhan Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Dia menang atas maut, bukan sekali setelah itu kalah lagi, tapi dia menang dan seterusnya menang. Sampai hari ini dia menguasai alam maut. Dia mengalahkan maut. Setan, iblis takluk di bawah kaki. Jadi kita perlu takut gak sama setan? Enggak ya? Takut gak sama iblis? Tidak ya? Sekali lagi saya jawab pertanyaan. Takut sama setan gak? Enggak. Takut sama iblis gak? Enggak. Takut sama hantu gak? Hah? Kalau sama hantu takut ya? Sama dedemi takut ya? Tapi sama setan tidak takut. Sama iblis tidak takut. Emang iblis, setan dengan hantu bedanya apa? Sama aja. Kenapa hantu kita takut ya? Ini jujur aja ya. Sama hantu kita takut gak? Oh, pernah lihat hantu gitu? Di Asia Afrika. Di Asia Afrika itu hantu-hantuan ya, pocong-pocongan. Kita nggak pernah lihat, tapi udah ketakutan. Sebenarnya ketakutan itu ada di mana? Di dalam diri pikiran. Yang kita bikin sendiri, bahwa dia seram, bahwa dia begini, dia begitu, jalan lepas sepi. Ada nggak setan? Ada nggak hantu? Nggak ada. Tapi yang ada cuma di sini, pikiran kita, perasaan kita. Jadi kemenangan Yesus bukan cuma kemenangan besar, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, tapi kemenangan terbesar. Ya, kemenangan terbesar. Dia bangkit tanpa bantuan dari siapa-siapa. Dia bangkit, hidup dan tidak mati lagi. Karena dia sekali mengalahkan maut, kalah selama-lamanya. Kali dia sudah mengalahkan setan, kalah selama-lamanya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan mewarisi kuasanya
iblis kita pijak, iblis kita kalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh anak domba. Ya. Jadi Yesus sudah mengalahkan maut, mengalahkan iblis, mengalahkan setan. Hai maut, di manakah sangatmu? Iblis sudah dipermalukan. Kita juga menerima kuasa yang sama. Bahkan ada ayat firman Tuhan bilang, engkau akan berbuat yang lebih besar. Kenapa bisa terjadi? Karena kemenangan terbesar Yesus dari kematian, mengalahkan maut. Yuk bangga memiliki Tuhan kita. Bangga memiliki Tuhan Yesus. Oke, saya agak sedikit menyimpang dari tema khotbah saya. Menyimpang tapi nggak ini, tetap ada kaitannya. Kita bangga kepada Tuhan Yesus, betul? Setuju? Setuju. Bapak Ibu, kalau saya khotbah pakai kaos boleh nggak? Boleh. Betul? Ada di Alkitab ini larangan khotbah pakai kaos? Nah. Kalau saya khotbah nggak pakai baju boleh nggak? Oh, Sinting, ya. Bukan presiden Cina siapa? Xi Jinping. Kalau Xi Jinping apa? Gelo. Jadi ini bukan Xi Jinping ya, itu presiden Cina, Tiongkok. Tapi Xi Jinping, ya, betul ya? Shen Jinping. Nah, itu artinya Sinting, gelo. Pak Yunus kalau khotbah pakai kaos, orang bilang Xi Jinping nggak? Enggak. Cuma orang akan bilang, loh, khotbah pakai kaos ya, betul nggak? Sama dengan begini. Ini kan dekat dengan mall kan? Mall apa ini? Festival City. Ya, kalau kami bilang itu mallnya Moses. Ya. Kalau saya pergi ke mall itu pakai celana pendek boleh? Boleh. Nggak ada larangan kan? Di pintu masuk ada nggak dilarang Yunus nggak boleh datang pakai celana pendek? Nggak ada kan? Di Alkitab ada nggak perjanjian lama, perjanjian baru, kejadian sampai wahyu buka ayatnya ada nggak? Ada. Tapi ketika Bapak Ibu ketemu saya di sana, saya datang ke sana pakai celana pendek, kira-kira di mana? Oh lagi santai. Oh lagi santai. Kalau saya lagi santai pakai celana pendek, tempatnya adalah di Tegalega, nggak ada masalah. Karena itu tempat apa? Kalau saya di mana? Di tempat wisata. Tempat wisata, saya pakai celana pendek, orang tahu, oh itu lagi wisata, lagi santai. Apalagi kalau misalnya di pantai, apalagi kalau tempatnya panas, ya kan? Pakai kaos, pakai celana pendek, itu orang bilang biasa, wajar. Tapi apakah mall tempat santai? Bisa iya, bisa tidak. Orang pergi ke mall pakai itu, oh lagi santai gitu. Bisa iya tapi bisa Tidak. Apa yang saya mau sampaikan? Kalau kita bangga memiliki Tuhan kita, Yesus Kristus, maka jagalah kebanggaan itu. Sehingga apa? Yesus yang kita banggakan itu benar-benar kita tempatkan pada tempat yang memang pantas dibanggakan. Mungkin belum menangkap begini. Sebelum saya jadi pendeta, sebelum jadi gembala, saya boleh nggak berpakaian semau saya? Saya boleh nggak berbicara semau saya? Tapi setelah saya jadi pendeta, boleh nggak saya berpakaian semau saya? Kenapa? Orangnya sama nggak?
Sama. Kenapa satu posisi boleh, satu posisi lagi tidak boleh? Kenapa? Buat contoh. Kalau saya berpakaian semaunya seadanya waktu melayani Tuhan, berarti saya bagaimana terhadap Tuhan? Hormat tidak? Tidak. Seringkali saya bilang begini, kalau kita datang ketemu wali kota, ketemu gubernur, ketemu presiden, ada nggak tata cara untuk berpakaiannya? Boleh nggak kita bilang saya nggak mau ikut? Boleh nggak? Nggak bisa. Itulah kebanggaan kita, itulah hormat kita kepada Yesus yang sudah menang sangat besar, menang terbesar. Saya ingat ketika saya masih kerja dulu, saya manajer. Kemudian zaman itu masih ada Palaguna, ingat? Di mana Palaguna? Alun-alun. Itu dulu cuma satu ya Palaguna ya? Atau ada dua ini ya? Satu ya? Satu lagi sebelahnya itu yang sudut apa? Mitra? Hah? Bukan. Kan ada dua gedung kan? Satu yang tikungan alun-alun dengan Dalau Kau, satu lagi tikungan alun-alun sama Siaprika, kan ada dua gedung. Oke, jadi saya ini di Palaguna. Pulang kerja, saya ke Palaguna dan saya datang ke sana dengan sendal jepit. Mereknya tahu yang terkenal? Selalu. Tahu nggak Bapak Ibu? Sendal jepit yang paling enak dipakai, digunakan itu sendal jepit yang bagaimana? Yang jelek. Iya. Yang jeleknya bagaimana jeleknya? Butut udah. Yang bututnya itu bagaimana? Udah meber. Kalau masih baru kan dia rata kan? Iya. Lurus gitu kan? Tapi kalau sudah lama Meber. ngebentuk apa istilahnya? Meber. Meber. Jadi sudah ada lekukannya kan? Itu paling enak lo dipakai itu. Bukan yang baru yang enak. Nah, itulah yang saya pakai. Nah, jalan ketemu dengan karyawan bawahan saya. Pak Inus, oh ya, ngobrol sebentar. Dia berdua dengan temannya yang saya nggak kenal. Ya, ngobrol sebentar, udah berpisah. Begitu berpisah, kok tiba-tiba dalam pikiran saya ada pikiran begini. Mereka berdua kan, satu bawahan saya, satu lagi temannya. Temannya nanya ke bawahan saya, itu tadi siapa? Bawahan saya masih jawab apa? Bos. Itu bos saya, itu pimpinan saya, itu manajer. Terus temannya bilang, kok pimpinan pakai sendal jepit ke mall? Bapak Ibu, belum tentu itu ada percakapan begitu. Karena saya ke sana, dia ke sana. Dan besoknya juga saya nggak pernah nanya ke dia, sebentar, kemarin waktu kita ketemu, setelah berpisah, ngobrol apa? Oh iya Pak, teman saya nanya, misalnya cerita gitu ya, nanya apa? Itu siapa? Saya jawab, itu atasan saya, dia manajer, dia bos saya. Terus teman saya nanya, Pak, maaf ya Pak ya, kok dia bilang, kok pakai sendal jepit ke mall? Saya nggak pernah nanya begitu. Untuk membuktikan bahwa ketika saya pergi kok ada pikiran gitu, saya bisa buktikan aja besoknya. Saya nggak pernah juga nanya dia. Tapi pikiran seperti itu membuat saya sejak itu tidak pernah lagi pakai sendal jepit ke mall. Tahu kenapa? Kalau saya pakai sendal jepit, kalau saya pakai celana pendek, saya semaunya saja, seenaknya saya, senyamannya saya tidak menghargai orang lain, tapi saya menghargai diri saya sendiri. Dan tidak mungkin saya minta orang lain menghargai saya kalau saya tidak mau menghargai diri saya sendiri. Dan saya tidak mau nanti orang bilang,
kok pimpinan, kok orang intelek, kok orang yang pintar, orang yang punya kedudukan, katanya terhormat, kok tidak menghormati dirinya sendiri dengan pakai sandal jepit? Sejak itu Bapak Ibu sekalian, itu tahun 90-an ya, sampai hari ini saya nggak pernah pakai sandal jepit datang ke tempat-tempat yang mall misalnya, nggak pernah. Karena saya belajar menghargai diri saya, supaya dengan saya menghargai diri saya, orang lain juga menghargai saya. Kembali, kita harus bangga punya Yesus, Tuhan Juru Selamat, Tuhan yang bukan hanya berkuasa, Maha Kuasa. Untuk bangkit dia tak membutuhkan bantuan orang lain. Setelah mati, kemudian bangkit, dia tak mati lagi, tapi dia naik ke surga. Kita bangga. Dan jagalah kebanggaan itu Bapak Ibu sekalian. Jaga kebanggaan itu. Hormati dia. Hargai dia. Amin. Sudah sepi. Semua menghayati? Oke. Bangga menjadi orang Kristen. Bangga punya Tuhan seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, dia bangkit, tidak mati lagi, tapi dia naik ke surga dalam keadaan hidup. Nah, adakah yang seperti itu? Mati, bangkit, naik ke surga dalam keadaan hidup? Tidak ada. Alkitab mencatat, ada gak orang yang hidup-hidup naik ke surga? Ada. Ada. Siapa? Henok. Tapi kan dia gak mati dulu, hidup dulu, naik ke surga. Tidak kan? Nah, itu mujizat, itu perkenannya Tuhan. Bahwa dia tidak mati, tapi langsung naik ke surga. Ada. Nah, Yesus satu-satunya dia mati, dia hidup, bangkit, dan dalam hidup dia naik ke surga. Itu satu-satunya. Tidak ada lagi yang seperti dia. Dan dia bukan manusia biasa, dia adalah Tuhan kita. Yang ketiga, kenapa disebut sebagai kemenangan terbesar? Sebab dengan kebangkitan Yesus dari kematian, hidup kembali mengalahkan maut, maka pintu surga terbuka lebar untuk siapa saja, mau dia pintar, mau dia bodoh, mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia pendek, mau dia tinggi, mau dia gemuk, mau dia kurus, pintu surga terbuka. Nggak ada syarat harus S1, S2, S3, S3, nggak ada. Itulah kemenangan terbesar, membuat kita bisa menerima keselamatan itu, bisa punya hak bertemu dengan dia, nanti masuk ke surga. Kenapa? Kemenangan terbesar. Coba kalau kita dikasih syarat ini, syarat itu, nggak lulus lagi kita. Betul nggak? Betul nggak? Mana mungkin kita lulus? Tapi semua oleh kasih, karunia, dan anugerahnya. Kematiannya bukti dari kasih, menanggung semua dosa kita. Kebangkitannya bukti dia menang, dia berkuasa. Dengan kuasanya dia berikan kepada kita hak untuk masuk ke surga. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepintaran, bukan karena kekayaan kita, tapi karena kemenangan yang besar itu terbesar, memberikan kita hak pintu surga terbuka. Kita buka Matius 28 ayat 2. Matius 28 ayat 2. Sama-sama kita baca 2, 3. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atas. Batu itu adalah penutup. Batu itu adalah pintu. Ya, bentuk kuburan waktu itu adalah bukan ditanam, tapi dimasukkan ke dalam lubang. Lubangnya lubang buang. Kalau zaman sekarang kan lubang, tapi lubangnya di bawah tanah, ya kan? Dibuat dulu lubang, peti masuk, baru dikubur.
menyatu dengan bumi. Kalau zaman itu di dalam gua jenazah dimasukkan dan buahnya tidak dibiarkan terbuka. Kalau dibiarkan terbuka, apa yang terjadi nanti? Apa yang terjadi kalau jenazah dimasukkan, pintunya dibiarkan terbuka? Dicuri. Terus apa lagi? Dimasukin binatang buas. Kan bisa dirusak-rusak. Kan tidak bagus kan jenazah dirusak-rusak oleh binatang kan, makanya ditutup. Pintu adalah penghalang supaya tidak boleh masuk ke dalam. Tapi puji Tuhan, Matius 28 ayat 2, terjadi gempa bumi yang hebat. Tidak pernah ada orang kejadian bangkit kemudian didahului dengan gempa bumi. Pintunya dibuka dan penghalang itu diduduki oleh malaikat. Artinya penghalangnya sudah dikalahkan. Siapa penghalang kita? Iblis. Iblis sudah dikalahkan, diduduki oleh si malaikat. Kamu udah tahu, sudah saya buka. Yesus bangkit. Buktinya tidak ada lagi jenazah. Kemenangan terbesar dari Tuhan Yesus memberikan kita karunia, anugerah untuk bisa duduk bersama-sama nanti dengan Dia di surga. Tapi ya itu tergantung bagaimana hidup kita. Kita menghargai Dia atau tidak dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup semaunya kita hidup seenaknya kita sendiri, tidak peduli dengan Yesus. Sekali selamat tetap selamat, udah selamat kok. Hidup tidak menghormati, tidak menghargai Dia. Bagaimana kita bisa minta hak yang sama dengan orang-orang yang hidupnya selalu taat dengan Tuhan, hidupnya selalu berkenan di hadapan Tuhan, dan hidupnya selalu menghargai serta menghormati Tuhan. Ayo, hargai kemenangan terbesar dari Tuhan Yesus. Ini beban saya sebagai gembala. Ini beban saya sebagai gembala. Apa itu? Saya harus peduli kepada jemaat saya, peduli kepada jasmaninya, terutama peduli kepada rohaninya. Saya nggak bisa cuek ketika jemaat datang terlambat. Ada yang nonton ke bioskop dengan sengaja datang terlambat? Enggak ya? Kenapa? Santai aja. Udah mulainya jam 6 atau jam 8. Datang aja jam 6.30. Boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak ada yang datang 6.30? Jam 8. Masuk aja jam 8.15, 8.20. Santai dulu. Kenapa? Nggak mau rugi. Nontonnya dari awal sampai akhir. Supaya nonton utuh. Udah bayar, masa nggak nontonnya utuh? Kenapa kita lebih menghargai bioskop dan film daripada menghargai ibadah? Ada yang tersungking? Ada yang tersinggung? Lebih baik teguran yang nyata daripada pujian yang terselubung. Saya punya beban agar jemaat saya betul-betul ketika ibadah diberkati. Ketika ibadah ada sukacita. Ketika ibadah ada kekuatan dan ada kesembuhan. Maksimal gitu loh. Begitu datang ibadah, nggak sibuk. Begitu masuk sampai ini handphone yang di ini. Nyanyi, bibir aja nggak ini, apalagi suara. Misalnya, ayo kita mau begitu ibadah betul-betul nikmati ibadah itu, senangkan hati Tuhan.
Kalau Tuhan disenangkan, Dia tahu bagaimana cara menyenangkan hidup kita. Itu yang jadi beban saya. Dan saya harus sampaikan, saya ajarkan. Karena kita punya ibadah online, maka hal ini tidak hanya saya sampaikan kepada jemaat kita di tempat ini, tapi yang mendengarkannya juga perlu belajar untuk ibadah itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Bisa bilang amin? Amin. Puji Tuhan. Ada yang nama saya? Ada? Tidak. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya mengasihi jemaat saya. Kalau saya cuek, saya gak peduli, itu artinya gak ada perhatian. Mau kacau-kacau lah, mau gimana lah. Tidak. Saya harus peduli kepada jemaat. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kebangkitan Yesus Paskah bukan hanya kemenangan besar, tapi kemenangan terbesar. Amin. Dan karena itu, mari sambut kemenangan terbesarnya dengan sikap kita. Banggalah menjadi orang Kristen. Jangan bawa Alkitab juga malu, misalnya. Ya, dibungkus-bungkus dulu supaya tidak kelihatan. Bangga. Kita punya Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman